Hai anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak cerdas, dimanapun kalian berada, baik kondisi normal ataupun kondisi pandemi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semangat belajar kalian. Ya, jadi berbeda antara listrik yang kamu pakai di rumah untuk menyalakan lampu dengan listrik statis. Kalau listrik statis, listrik kata Jaki tadi listrik yang diam. Maksudnya diam itu hanya beberapa saat saja, tidak selamanya mengalir. Kalau selamanya terus-terusan mengalir, setiap saat ngalir terus, nah listrik itulah yang dipakai untuk menyalakan lampu sebagai sumber energi kita. Nah, jadi lampu bisa nyala, telepon bisa, TV bisa, AC bisa gitu. Nah, itu karena adanya listrik yang mengalir setiap saat. Tapi listrik statis ini sifatnya sementara. Ya, sementara. Jadi, misalnya apa? Kemarin disampaikan ketika menggosok. Nah, menggosok kemarin penggaris dengan rambut ya. Sebelum digosok penggaris dengan rambut didekatkan, apakah terjadi interaksi nak sebelum digosok ke rambut? Terjadi interaksi? Enggak. Tidak, betul. Nah setelah digosok-gosok loh, kok bisa narik potongan kertas ya seperti gambar ini. Nah itulah yang dinamakan dengan ternyata penggaris ini ya dikatakan sudah memiliki muatan listrik. Kemarin sudah ibu tampilkan ya. Kemarin sampai sini ya nak, cara membuat benda menjadi bermuatan listrik ya? Oh yang ini ya, digosok. Oh iya. Nah iya digosok, betul. Ya kemarin juga sudah ibu perlihatkan kan video yang balon digosok ke wall? Sudah? Sudah. Iya. Bahkan kamu juga bisa mempraktekkan ini kan ya, nih mempraktekkan ini ya. Praktekkan, diklik linknya kan sudah ada, bisa diulang kembali di rumah ya. Ini sudah kemarin ya. Jadi cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Nah tadinya bendanya itu nggak bisa narik apa-apa ya, nggak bisa narik potongan kertas, nggak bisa narik rambut kita yang kering. Tapi setelah digosok-gosok rambut, loh kok bisa ketarik nih potongan kertas. Nah itu namanya cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Ya, yang salah satunya dengan cara digosok tadi, yang digosok. Nah, penjelasannya sudah ya kemarin sampai daerah tribolistrik ya? Sudah belum? Sudah kan? Lupa? Udah Bu. Udah Bu. Sudah ya, oke ya. Seingat ibu sih sudah sampai deret tribolistrik. Nah, coba dibaca kembali ya, dibaca kembali. Jadi ibu mengulang sedikit aja. Jadi setelah digosok-gosok itu, maka akan terjadilah yang namanya perpindahan elektron apa proton? Elektron. Nah, elektronnya berpindah, betul. Elektronnya berpindah. Ya, betul, elektron. Nah, ketika elektron berpindah, artinya ada yang kelebihan elektron gitu kan? Ada yang kelebihan, yang kekurangan elektron. Nah, jadi benda itu kalau kelebihan elektron, kelebihan, maka benda itu menjadi bermuatan apa? Kalau kelebihan? Negatif. Nah, iya. Maka benda tersebut akan bersifat negatif. Nah, betul. Kalau kekurangan, kalau kelebihan. Kalau kekurangan berarti kebalikannya. Oh elektronnya berkurang ibu, berarti lebih banyak apa? Protonnya dong. Nah berarti itulah disebut dengan benda positif. Nah kemarin daerah tribolistrik ini dilihat ya. Semakin bawah, maka kecenderungan negatifnya semakin besar. Semakin atas berarti lebih besar kecenderungan bersifat positifnya setelah digosok. Nah, dibaca lagi nih, ada cara membacanya, sudah ibu jelaskan. Oke, next. Yang berikutnya, cara yang kedua, Umi nih join. Cara yang kedua adalah dengan cara konduksi.
Ya, kemarin kalau nggak salah Ibu loncat ke induksi dulu ya, Nak? Iya, Bu. Iya, baik, yang induksi artinya sudah ya, berarti nggak perlu dijelaskan kembali. Kalau yang konduksi ini mudah ya, konduksi ini mudah sekali sebenarnya. Maksudnya apa sih Bu? Jadi intinya aja nih, inti mengingatnya. Ada sebuah konduktor, kamu masih ingat konduktor? Apa itu konduktor? Yang menghantarkan panas ya? Iya, betul. Benar ya? Betul. Yang menghantarkan apa? Panas. Ya, yang benda yang mudah menghantarkan panas atau menghantarkan listrik sama ya, menghantar listrik. Ya, biasanya tuh benda-benda logam kan biasanya ya, besi, baja dan seterusnya. Nah, misalnya konduktor itu belum bermuatan listrik nih, netral. Dia bisa menjadi bermuatan listrik kalau didekatkan dengan konduktor juga. Nah, jadi konduktor dekatkan dengan konduktor, tapi yang bermuatan listrik gitu. Jadi misalnya netral nih ada gambar ya. Ini ada gambar sebuah logam diberi muatan positif. Logam kan konduktor ya, rata-rata logam, besi, baja, kemudian aluminium, kemudian ya banyak. Nah, sebuah logam diberi muatan. Nah, diberi muatan apa? Yang diberikan muatan konduktor bermuatan positif atau negatif. Nih, ada gambarnya bisa dilihat di depan. Itu perpindahannya. Nah, jadi logam tersebut ya ada penjelasannya juga ya. Misalkan muatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron pada benda yang bermuatan negatif akan berpindah menuju ke muatan positif sampai muatannya seimbang atau netral gitu ya. Nah, jadi prinsipnya itu kalau Ibu mudah, tapi ini Ibu jarang lakukan. Ini Ibu jarang lakukan ketika praktikum di sekolah juga. Nah, yang sering kita lakukan kalau praktikum adalah yang paling mudah itu dengan cara menggosok atau dengan cara induksi. Itu yang paling mudah. Kalau konduksi kita harus punya logam atau punya konduktor yang sudah bermuatan. Nah, gitu ya. Tapi paling nggak kamu sudah tahu aja caranya. Oh, ini ada caranya lagi, konduktor atau konduksi. Ya, berasal dari kata mengingatnya konduktor tadi. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga induksi. Induksi kan sudah ya kemarin, tapi Ibu cepetin aja, mengingatkan kembali. Ini ada benda netral. Perhatikan. Oke, lihat. Ya, ini sudah kemarin. Oke, ini naik. Oke, ini sih ya. Oke, nah kemudian berarti benda di sini kalau kamu cek kemarin, kamu hitung kembali netral itu kan kalau elektron protonnya sama. Ternyata setelah tadi didekatkan dengan benda yang positifnya besar ini, ya didekatkan, ternyata elektronnya ketarik. Kamu ingat ya, yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Nah, terus yang ini tadi kosong, dapatlah dari ground atau dari bumi atau dari lingkungan, dapat. Akibatnya elektronnya menjadi banyak dibandingkan protonnya. Maka benda ini dikatakanlah yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah prinsipnya induksi. Nah, sekarang prinsip induksi ini mau Ibu jelaskan ke ini, elektroskop. Ada elektroskop ya. Nah, oke. Coba dicek sekarang elektroskop, karena induksi kemarin sudah ya, jadi bisa baca kembali. Elektroskop itu apa? Elektroskop adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi suatu benda bermuatan atau tidak. Nah, prinsip kerjanya ini memakai prinsip induksi yang tadi. Kita cek bagian-bagiannya. Ini ada bagian-bagiannya, ada 6. Namun bagian yang paling utama itu nomor 1, kepala. Nomor 3, batang. Nomor 4, daun. Oke, Jaki terlihat, Jak? Lihat, Bu, lihat. Oke, bagian utamanya tadi nomor berapa, Jak? Nomor? 1. Nomor? 3. Dan nomor? Satu lagi nomor? 4.
4. Oke. Nomor 1 apa, Jak? Tadi Ibu bilang? Lempengan logam. Lempengan logam. Ya, betul. Ini namanya kepala. Kepalanya elektroskop. Oke. Nomor 3 apa, Jak? Batangnya, Bu. Ya, batangnya. Betul. Badannya. Oke. Nomor 4? Daun. Daun. Baik. Nah, daun ini kalau yang dijual di toko ya bahan-bahan percobaan gitu, biasanya bukan percobaan ya, yang bagusnya gitu, biasanya terbuat dari emas. Nah, namun kita bisa membuatnya diganti dengan aluminium foil. Kita bisa ganti nomor 4 ini dengan aluminium foil. Kalau nomor 3 batang logam ya pakai besi bisa. Lempeng logam pakai besi juga bisa. Gitu ya. Oke. Oke, baik ya. Kalian lihat di sini prinsip kerjanya. Ya, kamu cek. Coba nomor 1. Ibu mau tanya ke Amalia. Amalia, coba Amalia perhatikan gambar yang ini yang Ibu kasih tanda kursor ini. Oke, itu ada kepalanya. Tadi Ibu sampaikan. Ini ada badannya, batangnya. Ini ada daunnya. Oke, awalnya nih Amel, awalnya kepalanya, batangnya, daunnya ini semuanya netral, Mel. Awalnya netral. Loh, tapi kok tiba-tiba bisa seperti ini ya? Kalau Amel lihat di sini, kepalanya jadi bermuatan apa, Mel? Pada Negatif. negatif. Daunnya jadi muatan apa, Mel? Positif. Positif. Loh, kok bisa begini ya? Padahal awalnya ini netral loh, Mel. Nah, coba Amel bisa nggak coba jelaskan kenapa bisa menjadi seperti ini padahal awalnya netral? Ini benda yang didekatkan benda positif, Mel. Ayo coba. Prinsipnya dengan induksi tadi. Benda netral. Nah, coba yuk. Soalnya elektronnya itu yang berpindah. Elektronnya siapa, Mel, yang berpindah? Elektronnya yang itu. Yang Kepala, batang, daun. Yang tadi di daun. Yang di daun, elektronnya pindah ke mana? Ke kepala. Oke, akibatnya Jadi daunnya jadi jadi positif, tadinya netral. Oke, daunnya jadi positif karena kekurangan, sedangkan kepalanya menjadi ketambahan elektron dari daun ya, Mel. Iya. Oke, ya begitulah penjelasan dari Amel. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami penjelasan dari Amel? Bisa diulang nggak, Bu? Oke, ya tadi penjelasan dari Amel sudah benar. Ini Bu kasih, ya coret-coretannya sedikit. Nih penjelasan tadi. Ini ada benda, ada kepala. Kepalanya netral, semuanya netral ya. Ini netral semuanya. Daunnya juga netral. Ibu bedakan aja apa namanya warnanya, gitu. Biar ketahuan. Sebenarnya sih sama. Oke, cuman nggak ada bedanya, cuman biar membedakan aja gitu. Nah, awalnya netral semua nih, elektroskopnya netral gitu kan. Kemudian didekatkan dengan benda positif seperti tadi yang induksi. Ingat ya, akibatnya apa? Akibatnya ketika didekatkan elektronnya akan elektronnya mendekat ke benda yang ketarik. Berpisah, bener, mendekat. Ketarik nih, makanya merahnya buat set. Nah, ketarik di sini tanda panahnya ya. Kemudian akibatnya, nah di sini kan tadi kosong nih, kosong. Akibatnya yang ke bawah ini, yang di bawah, elektron yang di bawah juga ketarik karena saking besar ini muatan yang didekatkan tadi gitu. Ketarik, tek. Bener kata Amel tadi. Elektron yang di daunnya ketarik juga ke atas kepala, set. Akibatnya, oke. Ini bukan berarti positifnya hilang, tidak ya.
bukan berarti protonnya hilang, tapi ibu mau kasih tahu bahwa di sini elektronnya lebih banyak daripada proton, maka kepalanya dikatakan menjadi bermuatan negatif gitu maksudnya. Nah, sedangkan daunnya elektronnya kan tadi pindah ketarik set menjadi kekurangan elektron jadi positif. Nah, inilah tadi yang dijawab oleh Amel, akibatnya seperti ini. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Itu positif yang di kepalanya kemana ini? Oke, tadi Ibu sampaikan positifnya nggak kemana-mana, Jak. Ini cuman ilustrasi aja. Kalau di kepala yang ini yang Ibu kasih tunjuk, berarti kan ini protonnya cuman ada 2, ya kan, Jak? Elektronnya ada 4. Berarti benda ini dikatakan benda positif, negatif, apa netral? Negatif. Nah, makanya Ibu tulis begini. Itu nggak kemana-mana, elektronnya di situ. Menandakan kalau benda kepalanya itu menjadi bermuatan negatif gitu sebenarnya. Iya. Nah, jadilah maka tanda panah set jadilah seperti ini. Nah, itu penjelasan asal mulanya gitu. Baik. Oke? Bisa dipahami ya elektron. Nah, begitu Nah, begitu juga untuk yang samping dan sampingnya. Next ya, itu induksi. Kemudian terakhir gaya kolom belum, nanti aja setelah selesai PTS. Medan. Nah, medan listrik. Ya, listrik. Berarti nanti pas setelah selesai PTS kita tinggal membahas yang apa tuh namanya? Oke, medan listrik itu apa sih? Oke. Kalau Ibu mengingatnya, ini Ibu stop sharing dulu. Stop sharing biar ya. Bukannya hari ini ulangan ya, Bu? Iya betul, tapi nanti 30 menit. Udah jam 11 belum? Jam 10 belum? Udah lewat 3 menit. Oh ya wes, sebentar lagi, dikit lagi ya. Di mana, Bu? Iya betul. Edubok. Oke, siap. Cukup, Soalnya Bu. Cukup, soalnya 15 kira-kira. Oke, 15 masih bisa. Ya, tidak ada hitungan pula. Hitungannya kan paling cuman atom-atom yang proton elektron gitu. Oh ya. iya. Ya, insya Allah cukup. Oke, ini sedikit lagi medan listrik. Oke. Medan listrik itu apa? Ini Ibu stop sharing dulu biar mudah mengingatnya. Ibu kasih penjelasan. Oke. Gambar Ibu kelihatan nggak di kamu ini ya? Iya, kelihatan, Bu. Oh iya tuh. Kelihatan. Baik, Ibu nggak pakein background bisa nggak? Background non. Oh, itu kaca ya, Bu ya? Iya, kaca. Oke. Nah, non. Oke ya, biar nggak usah pakai background. Nah, jadi misalnya ini Ibu punya, anggap aja kaca ini sebagai apa ya namanya, magnet. Nah, mudah mengingat ini magnet. Karena prinsipnya listrik sama magnet itu sama prinsipnya. Kemudian di sini Ibu punya besi. Nah, yang kayak pensil ini besi ya. Menurut kamu nih, kalau logika dulu, Ibu letakkan di sini, masih ketarik nggak sama magnet? Tarik. Kalau Ibu jauhkan di sini sedikit, masih ketarik? Masih, tapi lemah. Nah, gitu. Semakin jauh pasti makin lemah, tapi masih ketarik. Ya gitu kan. Nah, inilah yang namanya di sekitar ini, di sekitar magnet ini namanya medan magnet. Gitu namanya. Jadi medan magnet, daerah di sekitar magnet. Tapi kalau ini diganti dengan listrik, ya berarti ini namanya medan listrik. Gitu ya. Jadi daerah di sekitar muatan kalau magnet berarti daerah di sekitar magnet. Kalau listrik berarti daerah di sekitar muatan listrik. Itu yang dimasuk medan. Ibu screen sharing kembali. Ya, dikit lagi. Cara menjelaskannya sama ketika nanti belajar medan magnet juga sama menjelaskannya. Oke, daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Maksudnya gaya listrik itu tadi kadang kita bisa, kalau sesama sejenis akan terjadi tolak menolak, akan ya kalau yang berbeda jenis akan tarik menarik, itu namanya gaya. Ya, ingat ya, gaya waktu kelas 8 belajar gaya, tarik atau dorong. Oke. Next. Nah, ini sifat-sifatnya, perlu ada 3 sifatnya. Minta tolong dibaca dong Hardian Ahsan, sifat yang pertama Ahsan.
sifat-sifat medan listrik, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Betul. Kedua, garisnya boleh saling berpotongan. Garisnya tidak boleh apa? Saling berpotongan. Oke, terima kasih Ardian. Jadi, ini bisa digambarkan berupa anak panah. Ingat kembali waktu kamu kelas 8 belajar gaya, belajar apa itu ya? Digambarkan dengan anak panah. Nah, ini kan daerah di sekitar listrik yang masih terdapat gaya listrik, ya kan, gayanya. Nah, digambarkanlah dengan anak panah ini medannya. Nah, kalau kalau gambarnya keluar, berarti dia menggambarkan itu positif, muatannya positif. Jadi kalau muatan positif, medannya anak panahnya keluar. Kalau negatif, medannya masuk. Nah, kalau positif sama positif didekatkan, ya kan tolak menolak kan? Tapi gambarnya bukan yang sebelah kanan. Jadi kenapa yang ini salah? Karena saling berpotongan. Jadi menggambarnya tidak boleh saling berpotongan. Paham ya yang dimaksud dengan berpotongan ya? Seperti ini nih. Nah, itu salah gambar begini. Jadi kalau dia tolak menolak, maka yang terjadi begini, nggak mau sejenis. Nah, ini juga saling masuk, nggak mau. Nah, gimana kalau positif sama negatifnya didekatkan? Oh, nggak ada gambarnya di sini ya? Oh, nggak ada. Oke, kalau positif sama negatif didekatkan, berarti kira-kira yang terjadi tarik menarik atau tolak menolak? Tarik. Nah, kalau tarik menarik berarti gambarnya seperti ini. Ibu gambarin di sini sendiri aja ya, di itu. Ibu lupa. Oke. Ganti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau ini ada positif, ini ada negatif. Tadi kan dibilang positif keluar kan? Positif keluar menuju negatif. Berarti begini, keluar menuju negatif. Nah, gitu gambarnya. Jadi keluar menuju negatif. Nah, karena dia saling tarik menarik. Kalau tadi kan, kalau positif sama positif kan keluar pas sesama sejenis, maka dia begini menolak. Tapi tidak boleh berpotongan. Kalau tolak menolak, Bu? Oh, itu ya. Ini tolak menolak. Ya kan? Nah, dia keluar nolak, tapi nggak boleh berpotongan gitu. Kalau tolak menolak kan positif sama positif yang sejenis kan. Kalau positif sama negatif, ya ini tarik menarik. Positif keluar menuju ke negatif yang masuk, seperti itu. Nah, ya itu adalah Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Oke ya, balik lagi ke screen sharing tadi. Nah, sedikit lagi. Jadi ini yang tolak menolak tadi Sami nanya ya, Sami ya. Jadi Sam, oke. Jadi begini, nggak boleh berpotongan. Kemudian terakhir, apa bedanya? Nah, kalau dia semakin banyak, ya semakin kuat berarti medannya. Semakin sedikit berarti semakin lemah yang tadi digambarkan. Oh, semakin jauh, Bu, dari muatannya, posisinya, ya berarti semakin lemah. Nah, makanya garis-garisnya semakin jarang. Bu, itu garis itu medan ya? Iya, betul. Garis-garis ini menggambarkan medan listriknya. Kalau semakin banyak garis-garisnya, berarti medan listriknya makin kuat. Makin kuat. Nah, tadi sudah Ibu gambarkan, kalau semakin kuat itu berarti posisinya masih dekat dengan muatan listriknya kan? Gitu. Kayak magnet tadi. Kalau dijauhkan dari magnet atau dijauhkan dari muatan listrik berarti semakin lemah gitu. Oke, baik, itu itu saja yang Ibu sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.